Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai rangkaian 3 fasa, hubungan Y dan delta. Yang mana kelompok kami berjumlah 4 orang, yakninya Ahmad Kurniawan, Muhammad Handika Putra, Debbie Latifah Putri, dan Zahra Nadianti. Untuk pembaca materi pertama akan dibacakan oleh Febi Latifah Putri. Kepada Febi, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem tenaga listrik 3 fasa. Pada sistem tenaga listrik 3 fasa, idealnya daya listrik yang dibangkitkan, disalurkan, dan diserap oleh beban semuanya seimbang. Daya pembangkit sama dengan daya pemakaian, dan juga pada tegangan yang seimbang. Pada tegangan yang seimbang, terdiri dari tegangan satu fasa yang mempunyai magnitud dan frekuensi yang sama, tetapi antar satu fasa dengan yang lainnya mempunyai beda fasa sebesar 120 derajat. Sedangkan secara fisik mempunyai perbedaan sebesar 60 derajat dan dapat dihubungkan secara bintang atau Y dan segitiga atau delta. Sistem 3 fasa dapat dilihat pada gambar 1 yang telah ada di PPT. Gambar 1 menunjukkan fasor diagram dari tegangan fasa. Bila fasor-fasor tegangan tersebut berputar dengan kecepatan sudut dan dengan arah yang berlawanan jarum jam atau arah positif, maka nilai maksimum positif dari fase tersebut berturut-turut untuk fase tegangan V1, tegangan 2, dan tegangan 3. Sistem 3 fasa ini dikenal sebagai sistem yang mempunyai urutan fasa A, B, dan C. Sistem tegangan 3 fasa dibangkitkan oleh generator sinkron 3 fasa. Selanjutnya yaitu hubungan bintang atau Y. Pada hubungan bintang atau Y, ujung-ujung tiap fasa dihubungkan menjadi satu dan menjadi titik netral atau titik bintang. Tegangan antar dua terminal dari terminal A, B, dan C mempunyai besar magnitud dan beda fasa yang berbeda dengan tegangan tiap terminal terhadap titik netral. Tegangan VA, VB, dan VC disebut dengan fasa. Hubungan bintang atau Y dapat dilihat pada gambar 2. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada untuk pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Handika Putra. Kepada Muhammad Handika Putra, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Dengan adanya saluran atau titik netral, maka besaran tegangan fasa dihitung terhadap saluran atau titik netralnya. Juga membentuk sistem tegangan 3 fasa yang seimbang dengan magnitudenya, atau akar 3 dikali magnitude dari tegangan fasa. V line sama dengan akar 3 V fasa sama dengan 1,73 volt fasa. Sedangkan untuk arus yang mengalir pada semua fasa mempunyai nilai yang sama. I line sama dengan I fasa. IA atau arus A sama dengan arus B sama dengan arus C. Berikut adalah gambar rangkaian Y dari segala komponen yang ada dan telah diuji coba pada software multisim. Dapat dilihat pada paparan PPT sebagai berikut. Next. Hubungan segitiga. Pada hubungan segitiga atau delta, ketiga fasa saling dihubungkan sehingga membentuk hubungan segitiga fasa. Berikut adalah gambar hubungan segitiganya. Next.
fasa. Karena tegangan saluran dan tegangan fasa mempunyai besar magnitudo yang sama, maka P line sama dengan P fasa. Tetapi arus saluran dan arus fasa tidak sama dan hubungan antara kedua arus tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Sehingga I line sama dengan akar 3 I fasa sama dengan 1,73 I fasa. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Muhammad Andika Saputra. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambaran delta. Berikut ini adalah gambar rangkaian yang telah kami rangkai menggunakan software Multisim. Daya pada sistem 3 fasa. 1. Daya sistem 3 fasa pada beban yang seimbang. Jumlah daya yang diberikan oleh suatu generator 3 fasa atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa diperoleh dengan menjumlahkan daya dari tiap-tiap fasa. Pada sistem yang seimbang, daya total tersebut sama dengan 3 kali daya fasa karena daya pada tiap-tiap fasanya sama. Berikut ini adalah gambar rangkaian hubungan Y dan delta. Jika sudut antara arus dan tegangan adalah sebesar theta, maka besar daya per fasa adalah P fasa sama dengan P fasa dikali I fasa dikali cos theta. Sedangkan besarnya total daya adalah penjumlahan dari besarnya daya tiap fasa dan dapat ditulis dengan PT sama dengan 3 kali PF dikali IF dikali cos theta. Pada hubungan bintang, karena besarnya tegangan saluran adalah 1,73 volt fasa, maka tegangan per fasanya menjadi P line per 1,73 dengan sama dengan arus fasa. IL sama dengan IF. Maka daya total atau P total pada rangkaian hubungan bintang Y adalah PT sama dengan 3 kali PL per 1,73 dikali IL dikali cos theta sama dengan 1,73 dikali PL dikali IL dikali cos theta. Dan pada hubungan segitiga dengan besaran tegangan lain yang sama dengan tegangan fasanya, PL sama dengan P fasa dan besaran arusnya I line sama dengan 1,73 I fasa, sehingga arus per fasanya menjadi IL per 1,73. Maka daya total atau P total pada rangkaian segitiga adalah P sama dengan 3 dikali L per 1,73 dikali PL dikali cos theta sama dengan 1,73 dikali PL dikali IL dikali cos theta. Dari persamaan total daya pada kedua jenis hubungan terlihat bahwa besarnya daya pada kedua jenis hubungan adalah sama. Yang membedakan hanya pada tegangan daya dan arus yang dirinya saja dan berlaku pada kondisi beban yang seimbang. Baiklah, untuk pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Harana Denti. Pada Harana Denti, saya persilakan. Selanjutnya yaitu daya sistem 3 fasa pada beban yang tidak seimbang. Sifat terpenting dari pembebanan yang seimbang adalah jumlah faktor dari ketiga tegangan adalah sama dengan 0. Begitu pula dengan jumlah faktor dari arus pada ketiga fasa juga sama dengan 0. Jika impedansi beban dari ketiga fasa tidak sama, maka jumlah faktor dan arus netralnya tidak sama dengan 0 dan beban dikatakan tidak seimbang.
Ketidakseimbangan beban ini dapat saja terjadi karena hubung tingkat dan hubung terbuka pada beban. Dalam sistem 3 fasa ada 2 jenis ketidakseimbangan, yaitu ketidakseimbangan pada beban dan ketidakseimbangan pada sumber listrik atau sumber daya. Next. Kombinasi dari kedua ketidakseimbangan sangatlah rumit untuk mencari pemecahan permasalahannya. Oleh karena itu, kami hanya akan membahas mengenai ketidakseimbangan beban dengan sumber listrik yang seimbang. Berikut adalah gambar 5, yaitu ketidakseimbangan beban pada sistem 3 fasa. Next. Pada saat terjadi gangguan, saluran netral pada hubung bintang akan teraliri arus listrik. Ketidakseimbangan beban pada sistem 3 fasa dapat diketahui dengan indikasi naiknya arus pada salah satu fase dengan tidak wajar. Arus pada tiap fase mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Zahra Nadianti. Dan ini materi dari Zahra Nadianti. Maka setelah saya presentasi kita pada hari ini, saya sebagai moderator mohon apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.